Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin insyaallah. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Hima. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, kita sudah sampai pelajaran 5, Sholat kewajibanku. Nah, teman-temanku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas inti ibadah sholat. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu sholat? Kenapa teman-teman menjalankan sholat ya? Nah, sholat itu adalah tiang agama. Menegakkan sholat itu artinya menegakkan agama. Sedangkan jika meninggalkan sholat itu artinya meruntuhkan agama. Nah, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat terdiri dari gerakan dan bacaan sholat. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, teman-teman, perintah sholat itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya pada saat Isra Mi'raj. Teman-teman, perintah sholat itu dijelaskan bersamaan dengan perintah untuk berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Nah, menurut bahasa, sholat itu artinya doa. Sementara menurut istilah, sholat itu artinya ibadah yang berupa tindakan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat itu dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Sholat wajib itu lebih diutamakan atau dikerjakan secara berjamaah. Sementara jika sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan yang lainnya itu lebih utama dikerjakan di rumah secara munfarid atau sendiri. Nah, sholat wajib maupun sholat sunnah merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, sholat itu mengandung doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan dan gerakan sholat itu mengandung makna yang mendalam bagi siapapun yang mengerjakannya. Dengan khusyuk ya teman-teman. Nah, Rasulullah SAW selalu menangis ketika mendirikan sholat karena memahami makna bacaan dan gerakan sholat. Nah, teman-teman, selanjutnya hikmah dari sholat. Apa saja ya hikmah dari sholat itu? Nah, teman-teman perlu tahu, sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sholat adalah suatu ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan tertentu. Sholat wajib dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariat.
Sholat harus dikerjakan dengan khusyuk agar memahami makna dari bacaannya dan gerakan dalam sholat. Nah, sekarang hikmah sholat yang pertama, tawadu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup kita akan menjadi damai dan tenang. Yang ketiga, sebagai sarana menyebarkan keselamatan. Yang keempat, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kelima, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Yang keenam, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, melatih disiplin waktu. Yang sembilan, membiasakan diri untuk hidup bersih. Yang kesepuluh, melatih hidup tertib dan teratur. Itu adalah 10 hikmah dari sholat. Nah, teman-teman, gerakan sholat itu harus dilakukan dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Jadi tumak ninah itu adalah setiap ganti gerakan hendaknya berhenti sejenak ya. Nah, sudah bisakah teman-teman mempraktikkan sholat? Sebelum mempraktikkan sholat fardu, pelajari gerakan sholat terlebih dahulu. Nah, gerakan sholat yang pertama adalah berdiri tegak. Nah, teman-teman harus berdiri tegak ya, menghadap kiblat bagi yang mampu. Jika tidak mampu, dia bisa sholat dengan duduk. Jika duduk tidak mampu, dia bisa sholat sambil berbaring. Nah, teman-teman, yang kedua adalah takbiratul ihram. Teman-teman, gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram sambil mengucapkan Allahu Akbar. Gerakan yang ketiga, berdiri bersedekap. Nah, berdiri bersedekap, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Jadi, kedua tangan itu berada di atas dada atau di atas pusar ya, kedua tangannya. Lalu gerakan selanjutnya, gerakan yang keempat, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Nah, selanjutnya gerakan yang kelima, sujud sambil membaca Allahu Akbar. Gerakan yang keenam, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Nah, gerakan yang ketujuh adalah duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Nah, dan yang terakhir adalah duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Nah, itu adalah gerakan-gerakan sholat. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari bacaan-bacaan sholat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita mulai dari gerakan yang pertama, takbiratul ihram, dengan membaca takbir Allahu Akbar. Nah, mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu ya, dan menjajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga. Jadi bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap kiblat. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Selanjutnya, bersedekap dengan cara meletakkan tangan kanan menggenggam pergelangan dan lengan tangan kiri di atas dada atau di atas pusar.
Nah, itu adalah gerakan selanjutnya. Setelah takbiratul ihram, kita akan membaca doa iftitah. Doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah teman-teman membaca surah Al-Fatihah, teman-teman melanjutkan dengan bacaan surah pendek. Contoh di sini ada surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Selanjutnya adalah ruku. Bagaimana bacaan ruku? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sami'allahu liman hamidah. Bacaan i'tidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selanjutnya gerakan sujud. Sujud tidak perlu menggunakan takbir. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nah, gambarnya seperti di video. Silahkan dilihat. Seperti itu ya gerakan sujud. Setelah kita membaca doa sujud, lalu kita duduk di antara dua sujud. Allahu akbar. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, posisi duduknya seperti yang berada di gambar ya. Duduk di antara dua sujud itu menjulurkan kaki kiri ke sebelah kanan dan pantat duduk di atas kaki kiri. Nah, jadi tidak boleh menempel dengan lantai ya. Setelah duduk di antara dua sujud, teman-teman sujud kembali. Dan setelah sujud, silakan melanjutkan rakaat selanjutnya. Nah, sampai sholatnya terpenuhi ya. Jika sholat duhur, ada 4 rakaat. Jika sholat asar, ada 4 rakaat. Jika sholat maghrib, ada 3 rakaat. Jika sholat isya, ada 4 rakaat. Jika sholat subuh, ada 2 rakaat.
Nah, teman-teman, untuk rakaat kedua, teman-teman jika berdiri membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek ya. Jika rakaatnya sudah 3 dan 4, teman-teman berdirinya hanya membaca surah Al-Fatihah, tidak perlu surah-surah pendek. Dilanjutkan ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sampai selesai. Nah, teman-teman, ini adalah bacaan tasyahud awal. Nah, teman-teman, mari kita baca bersama-sama ya. Bacaan tasyahud. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Bisa dilanjutkan doa setelah tasyahud awal. Posisinya masih dengan tasyahud ya, masih dengan duduk tasyahud awal. Bagaimana doanya? Setelah membaca tasyahud, kalian bisa membaca doa setelah tasyahud awal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata tasyahud akhir. Nah, teman-teman bisa membaca tasyahud, setelah itu doa setelah tasyahud akhir. Bagaimana doa setelah tasyahud akhir? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu, gerakan terakhir adalah salam sebagai tanda bahwa kita keluar dari sholat. Bagaimana bacaan salamnya? Dari kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, teman-teman, setelah sholat, teman-teman bisa membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta
wala yanqa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Rabbi anta maulana subhanallah. Bacaan tasbih dibaca 33 kali. Setelah itu alhamdulillah. Bacaan hamdalah dibaca 33 kali. Setelah itu Allahu Akbar. Bacaan takbir dibaca 33 kali. Setelah zikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, praktek sholat beserta bacaannya dan juga
zikirnya sudah tersampaikan. Bagi teman-teman yang tulisannya tidak jelas, silakan bisa menyimak melalui panduan ibadah buku ibadah SD Muhammadiyah Pati. Silakan bisa disimak di sana ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.